Shalom, perkenalkan nama saya Aleda Novita Matabua, NIM 2019-79014. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika tanah 2. Saya diberi tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan tentang distribusi tegangan di dalam tanah. Ada beberapa beban pada teori Boussinesq, yaitu beban titik, beban merata, persegi panjang, beban merata berbentuk lingkaran, beban merata trapesium, memanjang. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang beban titik. Beban titik merupakan gaya yang bekerja pada sebuah bidang atau tumpuan, di mana luas bidang yang terpengaruh atau dikenal relatif kecil. Tegangan vertikal atau delta sigma Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik I di permukaan dinyatakan oleh persamaan. Persamaannya seperti yang terdapat pada gambar tersebut, yaitu delta sigma Z sama dengan 3 Q per 2 Pi Z kuadrat. Buka kurung 1 per 1 ditambah buka kurung R per Z, tutup kurung dikuadratkan, kemudian tutup kurung kuadrat 5 dipangkatkan 5 per 2, atau delta sigma Z sama dengan Q di buka kurung 3 Z pangkat 3 tutup kurung per 2 Pi buka kurung R kuadrat ditambah Z kuadrat tutup kurung pangkat 5 per 2, di mana Q adalah beban titik atau tegak lurus permukaan, Z adalah kedalaman yang diukur dari permukaan tanah sampai di titik yang ditinjau, dan R adalah jarak horizontal dari beban titik ke beban titik yang ditinjau tegangannya, atau sigma Z. Berikut ini adalah gambaran daripada beban. Kemudian, jika beban faktor pengaruh untuk beban titik pada teori Boussinesq didefinisikan sebagai IB sama dengan 3 per 2 Pi buka kurung 1 per 1 ditambah buka kurung R per Z tutup kurung pangkat 2, kemudian tutup kurung 5 per 2, maka dapat ditentukan bahwa delta sigma Z sama dengan Q per 2 per Z kuadrat dikali IB. Maka persamaan ini yang akan digunakan untuk menyelesaikan contoh soal dari distribusi tegangan dalam tanah. Ini merupakan gambar dari kurva. Ini merupakan kurva IB, dan yang ini merupakan kurva IW. Nah, kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya itu 3 buah kolom terletak dalam satu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 640 kN, 160 kN, dan 320 kN. A. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan dalam gambar C6.1. Dan B. Jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 18 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden, tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Nah, untuk penyelesaiannya dapat dilihat di sini kolom 1 memiliki beban yaitu 640 kN, kolom 2 160 kN, kolom 3 320 kN. Nah, masing-masing kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 ini memiliki jarak
yaitu 4 meter dan memiliki kedalaman yaitu Z-nya itu sama dengan 2,5 meter dan titik 1, titik 2 dan titik 3 masing-masing memiliki jarak 2 meter. Nah, untuk menentukan tegangan vertikal ini untuk menyelesaikan soal bagian A, untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban perlu dihitung lebih dulu nilai R per Z sebelum menentukan I. Tegangan vertikal dihitung dengan persamaan delta sigma Z sama dengan Q per Z kuadrat dikali IB. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dalam tabel C6.1. Tegangan yang ditinjau adalah pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter. Nah, bisa dilihat sini beban kolom 1 ya, I-nya kolom 1 Q sama dengan 640 kN. Nah, titik 1, titik 2 dan titik 3. Nah, R-nya ini sama dengan 2, 4 dan 6. Kemudian R per Z-nya itu sama dengan 0,8, 1,6, 2,4. Kemudian IB-nya itu sama dengan 0,139, 0,020, 0,004 dan delta sigma Z kilonewton per meter kuadrat itu sama dengan 14,2, 2,1, 0,4. Nah, bagaimana cara mencari cara menentukan nilai yang ada dalam ini, yaitu R ini dibagikan dengan 2,5. Nah, sehingga hasilnya menjadi 0,8, 4 dibagi 2,5 jadi 1,6, 6 dibagi 2,5 jadi 2,4. Nah, kemudian untuk mencari IB-nya ini tinggal dilihat saja. Di sini kan ada kurva, gambar kurva nih. Ini kurva IB, kemudian ini kurva IW. Jadi di sini lihat R per Z-nya di sini, jadi kita ambil di sini kan 0,5, sedangkan ini kan 0,8, jadi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 ditarik ke atas sampai dapat kurva IB-nya, kemudian menyamping lagi, nanti dihitung di sini jadinya 0,1, jadi 0,3, 0,6 dan seterusnya. Jadi sehingga dapatnya itu nanti 0,139. Kemudian nanti dikerjakan di angka ini dimasukkan dalam persamaan tersebut. Jadi Q-nya sama dengan 640 kN per Z kuadrat. Z kuadratnya jadi 2,5 dipangkatkan 2, kemudian dikali IB-nya. IB-nya itu 0,139. Nah, sehingga dihitung mengikuti persamaan yang ini, sehingga hasilnya mendapatkan hasil dari delta sigma Z yaitu 14,2. Nah, begitupun cara pengerjaannya sama untuk titik 2 dan titik 3. Sehingga mengikuti cara kerja dari titik 1. Nah, dengan begitupun dengan beban kolom 2. Beban kolom 2 juga untuk pengerjaannya juga sama, dilakukan perhitungan sama seperti pada beban kolom 1. Nah, kemudian setelah beban kolom pada tabel itu dikerjakan, selanjutnya dikerjakan lagi menghitung tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarangan titik adalah titik 1, 2, dan 3. Tadi kan hasil dari delta sigma Z itu sudah diketahui untuk beban kolom 1, 2, dan 3. Jadi tinggal kita masukkan saja 14,2 ditambah 3,6 ditambah 0,2 sama dengan 18,0 kN per meter kuadrat. Begitupun dengan
dengan titik 2, dan titik 3. Kemudian untuk mengerjakan yang bagian B, tegangan overburden pada kedalaman 2,5 meter, yaitu sigma Z sama dengan Z gamma B sama dengan 2,5 dikali 18. 18 ini didapatkan dari berat volume beban, berat volume basah. 18 ini didapatkan dari berat volume basah, sehingga 2,5 dikali 18 sama dengan 45 kN per meter kuadrat. Nah, tegangan total akibat kolom dan tegangan overburden akibat jumlah dari delta sigma Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter, yaitu titik 1 sigma Z total sama dengan 45 ditambah 18,0, hasilnya 63,0 kN per meter kuadrat. Titik 2 yaitu sigma Z total sama dengan 45 ditambah 15,3 sama dengan 60,3 kN per meter kuadrat. Dan titik 3 yaitu sigma Z total sama dengan 45 ditambah 11,1 sama dengan 56,1 kN per meter kuadrat. Nah, karena hitungan tegangan dengan menggunakan teori Boussinesq mengabaikan berat tanahnya sendiri untuk menghitung tegangan vertikal yang sebenarnya terjadi di dalam tanah, tegangan akibat beban fondasi harus ditambahkan dengan tegangan akibat berat tanahnya sendiri. Demikian penjelasan singkat tentang distribusi tegangan dalam tanah. Sekian dan terima kasih.